adalah sebuah kasus fenomenal di negeri kita Indonesia, penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dendi Satrio terhadap David Ozora. Akankah kasus ini tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku? Atau alih-alih pejabat banyak harta menutup kasus ini rapat-rapat? Bersama saya Patricia dalam UPH News, mengusut penganiayaan David Ozora oleh Mario Dendi Satrio. Untuk pembahasannya telah tersambung secara online 4 narasumber. Kapolda Metro Jaya, Kombes Pol Ronaldo Saputra, pakar hukum Bapak Franky Kaunang, kemudian ahli medis Dr. Marcella Hayusita, dan pakar ilmu komunikasi Dr. Hana Febri Kurniasi. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung di UPH News. Bagaimana Bapak Kapolda, sejauh mana proses kasus ini berlangsung? Selamat malam Bu Patricia, terdakwa Mario Dandi sudah resmi ditahan dan sudah terbukti bersalah terhadap penganiayaan saudara David. Kasus ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami pihak kepolisian dalam menanganinya di era digital. Kami mengumpulkan bukti dan melibatkan Undang-Undang ITE dalam menanganinya. Selain itu, bantuan ahli dari berbagai bidang termasuk anggota medis sangat membantu penyelidikan pihak kepolisian. Kami sebagai pihak kepolisian juga sudah mengetahui kronologi dan sudah menyelidikinya. Kami juga sudah melakukan reka adegan ulang terhadap penganiayaan korban saudara David. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Lalu bagaimana dengan kondisi korban saat ini? Apakah ada hal serius yang sangat merugikan korban dari sisi kesehatan? Dr. Marcella. Iya Bu Patricia, tentu dalam kondisi ini sangat merugikan bagi korban karena kondisi korban sampai hari ini mengalami trauma yang berat. Kesehatan mental perlu juga diperhatikan dan mendapatkan dukungan psikologis dalam proses penyelesaian kasus ini. Bukan hanya trauma, tetapi kondisi fisik korban bisa dikatakan tidak baik karena ada beberapa syaraf otak yang terkena dan membuat korban lumpuh, tidak bisa menggerakkan beberapa bagian anggota tubuh. Baik, separah itu kondisi korban. Lalu dalam kasus ini, apakah termasuk kasus dengan hukum yang berat dan masuk dalam kategori pidana? Bapak Franky. Tentu saja Mbak Peti sudah sangat jelas bahwa kejadian ini masuk ke dalam hukum pidana. Pelanggaran apa saja yang bisa dipidanakan? Bisa dijelaskan undang-undang yang berlaku, Pak Franky? Dilihat dari kejadiannya, tentu banyak pelanggaran yang ada dalam undang-undang. Penganiayaan berat ada pasal 353 ayat 2 KUHP pidana dan pasal 355 ayat 1 ancaman maksimal 12 tahun penjara. Lalu dengan adanya penyebaran video penganiayaan yang ada dalam Undang-Undang ITE, yaitu mendistribusikan informasi elektronik tanpa hak dengan ancaman paling lama itu adalah 4 tahun penjara. Kemudian penjeratan tambahan yang berdasarkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Demikian Ibu Peti. Baik Pak Franky, lalu adakah asas yang dilanggar oleh tersangka Pak? Tentu ada Bu Peti. Salah satunya adalah asas kemanusiaan, di mana tersangka tidak menghargai dan menghormati korban dan tidak memiliki rasa kepedulian sesama manusia. Dalam proses hukum, para pihak harus memastikan bahwa asas-asas yang disebutkan di atas dipatuhi dan diperhatikan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Demikian Bu Peti. Bapak Kapolda, bagaimana seharusnya negara dengan sistem hukum civil law menangani kasus ini Pak?
Seperti yang tadi sudah disampaikan, proses akan berjalan karena sudah ada tuntutan, laporan, dan juga penyelidikan. Sidang akan segera dilaksanakan dan tinggal menunggu keputusan dari hakim di sidang pengadilan. Baik, yang terakhir dari ilmu komunikasi. Mengenai kasus ini, bagaimana ilmu komunikasi berkontribusi menangani kasus ini? Dr. Hana. Ya, tentu saja pada era saat ini, untuk kasus seperti ini sangat mudah tersebar dengan cepat. Dan tentunya kontribusi yang positif ya, karena dengan begitu keadilan terhadap korban bisa dengan tepat diberikan. Kenapa begitu? Karena ilmu komunikasi memegang peran penting dalam mengenali dampak media sosial dan perilaku daring. Warganet dan media sosial telah menjadi agen sosial yang mampu mempengaruhi masyarakat luas. Oleh karena itu, meningkatkan literasi digital dan edukasi mengenai etika berinternet menjadi krusial untuk mencegah perilaku yang merugikan. Terima kasih untuk para narasumber yang telah terhubung dengan UPH News. Semoga kita menemukan keadilan yang tepat sesuai hukum yang berlaku di bangsa ini. Saya Patricia, kita jumpa lagi dengan topik menarik lainnya dalam UPH News. Sampai jumpa!